Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih bareng Ali di Sudut Kampus. Your story inspired us. Nah, di episode kali ini, kemarin kita bercerita ngobrol bareng mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang dosen yang berprestasi. Ada Pak Mahyudin di sebelah saya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, Pak Adi. Baik, Ya. Dan hari ini kita mau membahas mengenai tentang apa tugas Bapak di sini. Nah, Ya, jadi langsung saja Pak Adi. siap. Ya, Bapak di IAIN Parepare ini sekarang menjabat menjadi Kepala Pusat Pengembangan Mutu Karir mahasiswa dan alumni. Ya, itu benar. betul. Jadi Ya. yang ingin saya tanyakan pertama ini Pak, apa sebenarnya tugas seorang Kepala Pusat ini? Ya, sesungguhnya ya mungkin di awal dulu ya. Program ini kan pusat ini kan satu terobosan yang dibuat oleh Pak Rektor kita ya, dalam hal ini Pak Dr. Handani, kaitannya dengan pentingnya layanan untuk mahasiswa. Iya. Itu mungkin salah satu tujuannya dulu ya. Iya. Bahwa program layanan kesejahteraan mahasiswa ya, termasuk layanan mutu pendidikan dan seterusnya itu menjadi bagian integrasi terutama di LPM kaitannya dengan layanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. Nah, terbentuknya Pusat Pengembangan Mutu Karir Mahasiswa dan Alumni ya. Ini akan mewadahi para mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesejahteraan, ya, termasuk konseling, ya, ada layanan beasiswa, layanan bantuan hukum, itu juga sudah kita bentuk di sana, dan itu diperuntukkan untuk mahasiswa kita. Siap. Tapi bukan hanya untuk mahasiswa nih, ternyata ada juga alumninya. Alhamdulillah kami juga di pusat ini juga mewadahi teman-teman alumni. Untuk misalnya mau lanjut studi nih, kita ada pendampingan beasiswa ya, beasiswa LPDP dalam hal ini, dan sudah ada kita bantu dan lolos alhamdulillah. Dan dalam waktu dekat juga akan ada program berkaitan dengan itu ya. Kaitan dengan mungkin training dunia kerja, karir klinik dan sebagainya ya. Nah, itu mungkin ada pertanyaan khusus ya, atau Iya. langsung aja? Langsung saja. Program yang kita canangkan di Pusat Pengembangan Mutu Karir Mahasiswa dan Alumni itu di tahun lalu itu ada namanya Si7 ya. Iya. Si7 itu sistem informasi layanan mutu unggul ya, kaitannya dengan mahasiswa dan alumni, dan itu berbasis digital teknologi, ada websitenya tersendiri. Nah, apa saja konten-konten daripada Si7 ini ya, termasuk itu tadi yang saya sebutkan, ada layanan konseling ya, layanan bantuan hukum untuk mahasiswa, termasuk layanan beasiswa, dan juga kami merangkum di situ seluruh UKM yang ada di IAIN Parepare ya, terutama deskripsi UKM yang ada di IAIN Parepare, dan juga menyediakan rumah ya kurang lebihnya untuk monitoring dan evaluasi ya bagi setiap UKM nantinya. Hanya ini karena masih dalam tahap perbaikan. Insya Allah mungkin tahun ini yang diterapkan ya, karena ini juga ada pergantian Ormawa, dan dalam waktu dekat akan ada pelantikan ya, pengurus Ormawa baru, dan di situ kita akan sosialisasikan lagi ya. Sebelumnya kita hanya mengundang para ketuanya, dan itu juga sudah berganti, akhirnya mungkin efektifnya berjalan itu di tahun 2023 ini ya, Insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk tahun 2022. Itu Nah, tahun 2023 ini kita ada 4 program yang ada di Pusat Pengembangan Mutu Karir Mahasiswa dan Alumni. Yang pertama itu dalam waktu dekat kita akan buat namanya School of 2023. Apa itu School of 2023? Scholarship, ya, competition, and open knowledge fair. Ini secara khusus untuk pendampingan beasiswa ya. Dan di dalamnya juga akan ada parade sosialisasi beasiswa. Ya, kita akan sosialisasi beasiswa dalam dan luar negeri ya, termasuk dalam negeri itu ada LPDP, luar negeri nanti banyak, ada kerajaan Thailand, kerajaan Malaysia, pemerintah Turki ya, termasuk kita akan sentuh juga Fulbright ya, dan Aminep yang salah satu beasiswa prestisius di dunia, dan akan mengundang beberapa orang-orang Indonesia yang hari ini berkuliah di sana ya, di negeri jiran Malaysia, di Turki, di Qatar, dan di luar negeri yang ada hari ini. Nah, yang kedua, ada juga program yang kita sebut dengan karir klinik. Nah, apa itu karir klinik? Ini juga mewadahi lagi-lagi untuk mahasiswa dan alumni untuk peningkatan soft skill dan hard skill mereka ya, terutama setelah menjadi alumni nanti mau kerja apa nih ya. Misalnya prodi jurnalistik
ya kita bekali mereka dengan bagaimana menjadi karir sebagai jurnalis itu seperti apa ya. Lalu yang ketiga ya, ada program mentoring 09 semester. Ini baru-baru tadi kita bincang nih kepada seluruh pimpinan prodi ya, fakultas dalam hal ini dan ketua program studi, bahwa terobosan kita di Pusat Pengembang Mutu dan Karir Mahasiswa dan Alumni itu adalah kita mendorong para mahasiswa ini selesai tepat waktu ya, tidak sampai 9 semester ya. Makanya dikatakan 09 semester. Dan ini juga mau disampaikan kepada pemirsa nih, terutama mahasiswa, bahwa di tahun ini Anda tidak perlu lagi membuat skripsi. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan bahwa Anda harus mempublikasi ilmiah minimal Sinta 4 ya. Dan itulah kemudian kita buat program 09 semester ya, dalam rangka untuk mencapai target-target itu. Bahwa mahasiswa sekarang diberi keleluasaan banyak hal ya, termasuk ada MBKM. Itu semua bisa dikonversi yang bisa mempercepat studi mahasiswa. Dan terakhir program yang ingin kami sampaikan untuk pemirsa semua, bahwa ada program training dunia kerja ya. Training dunia kerja ini akan mendatangkan BLK dari Makassar, termasuk dinas tenaga kerja ya, tenaga kerja provinsi Sulawesi Selatan, untuk memberikan training buat adik-adik mahasiswa semester akhir dan secara khusus buat alumni. Tujuannya apa ya? Ini untuk mendorong kesiapan alumni kita ya, mahasiswa kita menghadapi yang namanya dunia kerja ya. Bahwa tentu kita butuh persiapan ya, butuh hard skill, soft skill. Disitulah nanti teman-teman akan ditempa melalui training dunia kerja tersebut. Saya kira itu gambaran singkat tentang program yang kami lakukan di pusat tahun 2023 ya, ini. di 22 dan 2023. Ya. Jadi School of 20 ya. Nah, betul. Itu 2023 ya. 2023. Itu masih sementara diusung atau ini insya Allah awal Februari sudah kita laksanakan, karena pembukaan beasiswa Turki itu sudah mulai 20 Februari, LPDP juga sudah mulai 25 Februari untuk tahap awal. Maka kita percepat juga kegiatannya supaya harapannya banyak alumni-alumni kita, termasuk mahasiswa yang hari ini sudah mau ujian skripsi nih, mempersiapkan diri sejak awal untuk lulus beasiswa ya. Dan alhamdulillah sudah ada 9 alumni kita lulus beasiswa LPDP ya. Perlu diketahui bahwa LPDP ini salah satu lembaga dana pendidikan ya. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan, juga kerjasama dengan Kementerian Agama. Ada yang namanya beasiswa Indonesia Bangkit ya, BIB Kemenag. Ada juga di Kementerian Ristek Dikti ya, dan seterusnya. Nah. Jadi itu yang membahas mengenai tentang program yang akan dilaksanakan di dalam tahun waktu dekat. 2023. Ya, betul. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan lancar. Amin ya. Tentu butuh partisipasi dari adik-adik mahasiswa ya, support dari tim prodi ya. Betul. Dan seluruh rekan-rekan alumni ini ya, untuk hadir berpartisipasi dalam program tersebut ya. Tadi mengenai inovasi yang dilakukan sudah dijelaskan ya Pak? Ya, itu sudah tadi saya pikir inovasi ya, kaitannya dengan Si7 ya, karena selama ini layanan kemahasiswaan itu kan tidak banyak yang memprogramkan kaitannya dengan berbasis digital. Yang saya pikir itu menjadi bagian dari inovasi yang telah dilaksanakan. Karena layanan konseling misalnya ya, mahasiswa dapat berkonsultasi nih, mungkin mereka punya masalah psikologi, sudah ada tim kita yang bisa menjawab melalui online, tidak perlu lagi secara langsung face to face, tapi bisa melalui perantaraan dunia maya ya. Betul sekali. Jadi pemirsa, Insan Akademi yang ada yang nonton nih, jadi ternyata Bapak Mahyudin ini merupakan, saya dengar kemarin Bapak mendapatkan penghargaan dari Bapak Rektor. Betul ya. Bisa mungkin dijelaskan ke penonton? Ya, alhamdulillah ya, ini satu pencapaian yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan bahwa ini bukan satu-satunya adalah keberhasilan kami ya. Saya secara pribadi tentu tidak lepas dari kerja tim dan termasuk support pimpinan kita ya. Perlu diketahui pemirsa bahwa di pusat kami ini ada namanya Satgas CDC ya. Apa itu CDC? Career Development Center. Nah, inilah yang menjadi tim kerja kami ya, mitra teamwork dalam bekerja ya, mendampingi adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Nah, barangkali karena itulah akhirnya kami mendapat penghargaan ya sebagai pusat dengan kinerja terbaik di 2022. Kenapa? Ya karena selama karir ini dibentuk ya, tim Satgas ini dibentuk, alhamdulillah ada begitu banyak peningkatan beasiswa yang kita dapatkan nih di IAIN Parepare. Di eksternal ya. Selama ini kan yang kita kenal hanya internal, ada KIP ya, Bidik Misi.
beasiswa apa aja sih yang ada di IAIN Parepare itu sendiri, Pak? Ya, untuk informasi ya, terutama nih adik-adik calon mahasiswa baru nih ya, bahwa kita di Parepare ini dalam waktu dekat akan ada penerimaan mahasiswa baru dan kita akan menyediakan beberapa beasiswa mitra kita ya. Nah, pertanyaannya, host ini apa sih yang ada, apa namanya, beasiswa apa saja yang ada di Parepare? Ya, tentu paling pertama itu ada namanya KIP ya. KIP. Kartu Indonesia Pintar. Dan kabar baiknya tahun ini kita diberi jatah dari Kementerian Agama Pusat 300 kuota ya. Oh, banyak. Sebelumnya itu kalau tidak salah 160-an ya tahun lalu, 180 kan. Dan tahun ini ada peningkatan 300 penerima KIP ya, khusus untuk mahasiswa yang kurang mampu. Yang kedua, untuk mahasiswa beasiswa mitra, banyak saya kira di Parepare ini ada BSI ya, karena kita juga sudah MOU dan tahun lalu juga sudah ada 15 orang yang dapat. Ada Yayasan Kala, ini sesungguhnya belum kita MOU, tapi itu terbuka setiap tahun. Dan tahun lalu juga kita sudah loloskan 10 ya. Itu karena kita dampingi membuat esai, teknik wawancara dan seterusnya ya, akhirnya lolos. Ada beasiswa Pemda ya, kita di sini ada Pemda Luwu ya, Pemda Baru, ada Pemda Pindrang juga, termasuk Basnas ya, Basnas Enrekan, ada Basnas Toraja, Basnas Baru, Basnas Polewali Mandar ya. Dan Kementerian Agama Pusat juga itu sudah membuat program prestasi akademik ya, mudah-mudahan kita diberi juga kuota tahun ini, dan tahfiz Al-Quran ya. Itu sudah ada di player itu, jenis-jenis beasiswa ya, yang bisa teman-teman akses. Hanya ya tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, biasanya kalau beasiswa yang saya tahu itu semester 3 bisa dapat ya, sampai selesai sampai semester 7. Ya. Kalau Yayasan Kala memang dimulai dari semester 1. Nah, kabar baik buat adik-adik calon mahasiswa baru ya, kalau mau kuliah di Parepare tetap semangat ya, bisa konsultasi dengan tim CDC karena itu setiap tahun buka untuk mahasiswa baru. Jadi yang sudah kuliah sekarang tidak bisa lagi dapat ya. KIP juga seperti itu. Biasanya memang dibuka di awal semester ya, pas kita mahasiswa baru. Itu jenis-jenis beasiswa yang ada. Kalau Basnas, Basnas ini untuk menyasar mahasiswa untuk penyelesaian studi ya. Misalnya ada dari KPI ya, ada alumni kita, mumpung ada nih kaprodinya di sini ya, kita mau sampaikan bahwa komunikasi dan penyiaran Islam itu mahasiswanya keren-keren dan kreatif. Amin. Termasuk di samping saya ini ya. Buktinya ya, mereka banyak mendapatkan beasiswa. Ayo kuliah di IAIN Parepare. Salah satunya di Fakultas Usuluddin, ada KPI ya, ada SA, banyak prodi ya. Ada jurnalistik dan seterusnya. Itu jenis beasiswa yang ada ya. Jadi untuk adik-adik yang masih ragu untuk melanjutkan kuliah di mana, jangan jauh-jauh keluar dari kota ya, cukup di Parepare saja. Kita di Parepare, keren. Keren, luar biasa. Oh, jadi ternyata Basnas dan juga beasiswa dari Pemda ini ada bekerja sama dengan LPM, Pak Di? Saya pikir dia sendiri begitu. Belum. Tadi prinsipnya beasiswa mitra itu terbuka untuk umum. Hanya ya ada mempersyaratan-persyaratan khusus ya, misalnya baru. Ya dia khusus untuk mahasiswa asalnya baru. Iya, betul. Dan kita dari seperti itu. Dari Enrekan saja ya. Maka rajin-rajin kita follow ya, termasuk Instagramnya Basnas, karena di situ biasanya ada pengumuman penerima beasiswa ya. Jadi sebenarnya ini Pak, mahasiswa ini kalau memang mau betul-betul dapat beasiswa ya harus berusaha untuk mencari tahu. Betul ya. Kita harus update informasi ya, sering-sering mencari informasi. Kalau kita hanya vakum ya, tidak berusaha, sulit juga untuk dapat beasiswa ya. Apalagi untuk mencapai itu kan ada persyaratan yang harus kita penuhi ya. Misalnya menulis esai ya, menulis rencana proposal. Nah, gimana caranya mau dibantu studinya? Proposalnya saja belum ada gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu tetap semangat buat adik-adik mahasiswa, terutama yang tengah menyusun proposal, bisa tuh ya. Bukan hanya Basnas daerah, pusat juga setiap tahun buka ya. Kaitannya dengan sakat tentunya ya. Itu kan banyak bisa perspektif bisa kita lihat di situ ya. Bukan hanya prodi manajemen sakat, prodi di Puat juga bisa kita kaji ya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita pada episode kali ini. Siap. Mungkin ada sepatah kata atau closing statement yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa yang ada ya, yang lagi nonton. Ya, closing statement dari saya bahwa sebagai salah satu pusat ya yang concern pada peningkatan mutu layanan mahasiswa termasuk alumni ya, kami mengajak adik-adik mahasiswa
untuk nongkrongin Instagram CDC ya. Karena di CDC ini kita infokan banyak informasi, baik itu berkaitan dengan dunia pekerjaan, lowongan pekerjaan, termasuk info-info beasiswa ya. Dan dalam waktu dekat kita akan ada program pendampingan beasiswa. Kami ajak kepada adik-adik alumni ya, termasuk mahasiswa akhir untuk sama-sama mensukseskan parade sosialisasi beasiswa, dan akan ada kelas pendampingan khusus buat Anda ya. Kami berharap mudah-mudahan dengan program itu dapat lagi mendorong adik-adik untuk lebih berprestasi, menunjukkan bahwa IAIN Parepare juga adalah salah satu kampus unggulan yang alumninya dan mahasiswanya banyak prestasi, yang bisa berbicara banyak di level nasional dan juga internasional. Seperti itu. Oke, baik. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mahyudin MA. Ya, terima kasih ya. Terima kasih karena menyempatkan waktu untuk ikut ini, mengambil gambar hari ini. Oh, kenapa saya blank? Jadi terima kasih sudah mampir Sama-sama, di ya. Terima kasih Pak. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa untuk kita nih mahasiswa ataupun adik-adik yang lagi nonton yang mau kuliah, silahkan gabung bersama kami di IAIN Parepare. Dan untuk Anda nih mahasiswa akhir dan seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Parepare, tetap semangat. Memang kalau tidak ada dana silahkan. Banyak yang bisa kita dapatkan. Banyak jalan menuju Roma ya. Betul. Ada pepatahnya. Betul sekali. Oke. Mungkin kita cukupkan perjumpaan kita di episode kali ini. Saya Alif Fatriyadi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Mahyudin, Kepala Pusat Pengembangan Mutu Karir Mahasiswa dan Alumni. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat dan bisa bertemu lagi di lain waktu. Ya. Oke, kalau lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.